Guys, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi petunjuk bagi manusia sampai hari kiamat. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan banyak yang terkandung atau tersirat di dalam kitab Allah dan sunnah nabinya. Hanya butuh kemampuan dan ilmu yang cukup untuk menggalinya. Dan guys, suatu saat beberapa orang Arab Badui datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah kami mesti berobat?" Rasul pun menjawab, "Ya wahai hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menyediakan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Orang-orang Arab Badui itu pun bertanya lagi, "Apakah itu?" Rasul pun menjawab, yakni penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad. Dan guys, memang banyak sekali anjuran dari Nabi Muhammad untuk umatnya yang sedang menderita sakit untuk mencari obat sebagai sarana kesembuhan yang telah Allah ciptakan. Seorang muslim yang sedang sakit diwajibkan untuk menempuh ikhtiar-ikhtiar yang menjadi sebab bagi kesembuhannya. Yuk guys, kita bahas beberapa obat yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang bisa menjadi wasilah datangnya kesembuhan dari Allah dan mencegah beragam penyakit. Bantu channel kami ya guys dengan klik subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Madu. Yap guys, selama ini khasiat madu dipercaya dapat membantu mengobati beberapa masalah kesehatan atau penyakit. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 69. Yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Yuk guys, madu memang bisa dipakai untuk mengobati beraneka macam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, liver kronis, impotensi umum, keracunan, dan lain-lain. Madu juga bisa dipakai untuk mengobati luka, bahkan penyembuhannya bisa lebih cepat daripada obat. Misalnya, menyembuhkan luka akibat terlalu lama berbaring yang biasa dialami oleh orang tua yang berusia lanjut yang sulit bergerak. Bahkan pada Perang Dunia II, orang-orang Rusia menggunakan madu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Jahe. Yap guys, jahe juga tertulis di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Surat Al-Insan ayat 17. Yap guys, jahe yang dalam bahasa Arab disebut dengan zanjabil dan dalam bahasa Inggris disebut ginger ya, adalah sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Jahe berguna bagi gangguan hati akibat cuaca panas ataupun dingin, mampu meningkatkan vitalitas pria, dan bisa mengobati gastritis pada lambung dan usus. Dan guys, jahe dapat juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan rasa lembab pada kepala dan tenggorokan, dan mengobati gangguan akibat polusi udara. Kurma. Yo guys, kurma memang tersebut di banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Maryam ayat 25-26. Dalam hadis, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir." Hadis riwayat Muslim. Yuk guys, kurma memang banyak manfaatnya. Di antaranya bisa mengatasi sembelit dan wasir ketika dimakan saat perut kosong. Juga bisa membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh, memperkuat penglihatan dan pendengaran, meredakan batuk menahun, mencegah kanker, dan mengobati darah tinggi. Dan guys, kurma juga sangat disarankan dikonsumsi oleh seorang wanita hamil. Sebab
kurma kaya akan kandungan zat besi untuk mencegah anemia bagi wanita hamil. Dan kurma juga mengandung fosfor yang bisa memberi nutrisi kepada sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Masya Allah ya guys. Buah zaitun. Yuk guys, zaitun disebut di beberapa ayat di Al-Quran. Misalnya di surat At-Tin dan surat An-Nur ayat 35. Dan guys, zaitun memiliki banyak manfaat terutama dalam bentuk ekstrak minyaknya. Pohon zaitun merupakan pohon yang pertama kali tumbuh di bumi sejak peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh. Buah zaitun juga memiliki banyak berkah karena didoakan oleh 70 nabi. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Dan bisa juga loh guys untuk menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Buah delima. Ya guys, delima tidak hanya dapat dinikmati sebagai jus atau campuran makanan lainnya. Buah satu ini juga memiliki manfaat dan keberadaannya tertulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi ma faqiatu wa nakhlu wa rumman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman ayat 6869. Manfaat delima guys banyak banget. Di antaranya memelihara kesehatan jantung, melawan radikal bebas, mengurangi resiko penyakit radang sendi, menjaga kekebalan tubuh, melawan infeksi virus dan bakteri, meregenerasi kulit, dan lain-lain. Banyak banget guys. Siwak. Kalau yang satu ini guys disebut di hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersiwaklah kalian, karena sungguh siwak itu mensucikan mulut dan diridhoi oleh Tuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siwak terbaik guys berasal dari pohon Salvadora persica, dan Nabi Muhammad menggunakan siwak dari pohon tersebut. Siwak sebagai benda alternatif tradisional dan alami dari sikat gigi modern. Dan siwak mempunyai sejarah panjang yang tertulis dengan baik dan terkenal akan manfaat untuk pengobatan. Jintan hitam atau habadus sauda. Habadus sauda ini guys punya banyak sekali manfaat. Seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun, hingga anti stres. Jintan hitam ini guys terabadikan dalam salah satu hadis Nabi. Bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya di dalam habadus sauda atau jintan hitam terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lidah buaya. Yap guys, ini juga disebutkan di hadis Nabi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seorang lelaki yang terserang penyakit mata saat ihram oleh silah keduanya dengan tanaman asober, yakni lidah buaya. Hadis riwayat Muslim. Lidah buaya guys bagus untuk kesehatan rambut dan juga memiliki kandungan zat anti radang. Jika perasan air lidah buaya ditaruh di daerah yang terkena radang, maka bisa membantu meredanya peradangan. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih.